Arman Lingga selaku host ya, Sekretaris Umum KKS, Forum KKS yang sama-sama kita banggakan. Karena Bang Arman ini tanpa pernah berhenti. Ya. Obat sakit jantung tadi. Nah, betul. Di sini ada juga Bang Dadang ya. Pak Dadang selaku Ketua Kursi Tanjung Pinang Bintan yang baru. Adinda Agus Mandar selaku asisten sekaligus juga sumber ya, apa? Kalau dinas sekarang tuh. Apa? Kalau dinas perikanan sekarang dia. Oh, dinas perikanan. Oh iya. Mutasi baru ini Kak Melita. Aman lah. Dan ikan tak perlu dari Padang lagi nak. Makanya mau pindahnya lagi. Mana pindah? Biasa tuh banyak tuh yang ke Malaysia. Ya. Ya. Di situ ada pemilus kepala SMA pintar. Ya. Walaupun wajahnya tak nampak, tapi pernah dengar lah namanya itu kan. Dia lagi di mobil, lagi jalan on the way. Ya, tak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti muncul. Pertama memang kita dibatasi makanya 10 dapat dah kelas lah ya. Oh, sambung lagi nanti kan bilo-bilo. Jadi tak usah panjang lah ya. Memang kita memancing aja karena memang beberapa kawan dia politisi, kemudian Pak Bupati kita WA terkait dengan isu. Karena isu ini memang suratnya surat resmi, tapi memang tidak tahu ya. Kita pun tidak tahu siapa sekretaris itu, siapa ketua, kita tidak tahu. Tapi persepsi kita ada dua hal. Pertama, memang panitia ini tak tahu perkembangan pemerintahan. Masa dia mengusulkan tanggal suratnya 27 Oktober 22, dia minta provinsi yang ke-38. Sedangkan provinsi sekarang sudah 38. Ya kan? Sedangkan urutan provinsi yang akan masuk lagi ada 17 provinsi yang mengajukan provinsi pemekaran. Jadi ada 60, kalau dimintain 38, ketahuan orang yang buat ini tak mengikuti perkembangan. Itu satu. Yang kedua, kita tak tahu nih siapa yang bermain. Bisa saja, mungkin secara politis, mungkin kita bersyukurlah. Adinda siapa, Manan ya, Mardianto Manan buat statement, siapa Jul Henry buat statement selaku legislator, dia tidak mendukung, tidak setuju. Tapi jangan statement aja, buat surat resmi. Gitu. Nah, buat surat resmi sehingga ditujukan tembusannya ke yang bersangkutan pengusul itu, bersama dengan tembusan yang DPR, DPD, dan 3 gubernur itu. Karena kalau tidak, dianggapnya kita setuju. Berikutnya, kita kan wanti-wanti. Bahasanya wanti-wanti, antisipasi lah. Bisa saja mungkin saudara kita yang di Lubuk Jambi itu dimanfaatkan di antara salah satu inisiator ini. Itu yang kita khawatirkan nanti. Ini Bang Arman dan Bang Adinda Agus Mandar. Bisa saja yang perbatasan yang terdekat itu kan di Lubuk Jambi. Dimanfaatkan oknum-oknum sehingga nanti memicu perpecahan di antara kita di Kuansing itu. Itu kita inginkan karena kemungkinan itu bisa. Karena itu kita japri ke PLT Bupati supaya kalau memang tidak setuju, buatlah ketidaksetujuan itu dikonter secepatnya. Kalaupun setuju, kita harus sepakati dulu semua komponen kan begitu. Karena pemekaran itu bukan tidak boleh, cuman bagaimana prosedurnya. Nah, prosedurnya itu banyak. Ada syarat-syarat administrasi, ada syarat-syarat teknis, ada syarat-syarat kewilayahan. Yang syarat-syarat administrasi itu salah satunya itu harus persetujuan dukungan dewan. Nah, kan gitu. Dewan kita aja menolak. Nah, itu berarti kan udah hilang itu kesempatan untuk dukungan administratifnya itu. Hanya saja memang ada perbedaan krusial di antara pemekaran-pemekaran daerah lain. Karena dia mengambil 3 kabupaten perbatasan di 3 provinsi. Secara administrasi, secara politis, dan secara teknis, ini paling sulit. Kenapa paling sulit? Tapi ada dukungan 3
3 dukungan kabupaten DPRD kabupaten, ada 3 dukungan DPRD provinsi. Kan begitu? Iya. Nah, berarti ada dukung politisnya semakin banyak. Tapi kalau memang 3-3-nya itu setuju, itu makin kuat malah. Nah, itulah yang kita wanti-wanti, jangan sampai kita itu dimanfaatkan karena memang ada klausul-klausul tertentu yang menyebutkan sesuatu itu terbentuk daerah itu berdasarkan salah satunya itu ya, ini yang tersirat di situ, kesamaan ras, kesamaan suku. Oh, ya, adat. Ini ada itu. Kan ada sejarahnya itu, kenapa terbentuk Gorontalo misalnya? Kenapa terbentuk Banten? Karena Banten itu berbeda Jawa Barat, berbeda dengan Sunda. Gorontalo itu berbeda dengan Sulawesi Utara yang Manado, karena memang dominannya Islam. Gorontalo-nya suku Gorontalo sendiri. Ada suku ras di situ. Mereka menganggap, mungkin panitia pemekaran ini menganggap, di Datuk Zulfikar ini dengan Haji Masful ini, menganggap kita ini, ya lagi, kita yang di Kuansing itu dianggap bagian dari mereka. Ya kan begitu? Ya, ya. Nah, karena sebagian besar pemuka-pemuka yang itu menganggap ada titisan-titisan dari sana. Kita kan sebagian besar kan tak mengakui itu. Ya, ya kan gitu. Kita kan rumusnya itu, kalaupun mungkin dipakai secara adat, itu kan adat tuh biasan-biasan pergaulan antar sesama. Tapi kalau dari awal dulu pemerintahan itu kan bagian dari kerajaan Indragiri. Kan gitu. Pentabalan-pentabal, kenapa di kota itu ada raja? Kenapa setiap kecamatan itu Basrah, Taluk, Cerenti, semacam itu ada raja-raja kecil dulu, ada di kota namanya raja itu. Itu kan karena dilantik oleh Sultan Indragiri. Raja Indragiri, kan begitu. Ini dalam struktur pemerintahan. Tapi kalau memang ada pergaulan, memang terpengaruh karena memang ada pergaulan masyarakatnya itu. Jadi bapak itu kata orang tua dulu beradat katanya ke Minangkabau tapi beraja ke Indragiri itu memang keadaannya begitu dulu. Tapi bukan berarti kesamaan suku bahasa itu menjadi alasan bagi mereka sekarang mendorong pembentukan Sumatera Tengah. Kalaupun nama Sumatera Tengah itu kembali setback ke tahun 50. Waktu awal kita merdeka, Sumatera itu kan satu provinsi. Tahun 50 itu dibentuklah Sumatera Timur, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. 57, 7 tahun setelahnya itu Sumatera Tengah dimekarkan. Ada Riau, ada Jambi, ada Sumbar. Ini Sumatera Tengah era baru. Nah, kan jadi pertanyaan nanti. Ini kan jadi pertanyaan. Nomenklaturnya itu jadi pertanyaan. Nah, karena itulah memang terus dapatlah harus kuatlah kita jangan sampai dimanfaatkan, terutama yang perbatasan. Di antara yang hadir ini ada enggak orang Lubuk Jambi di sini? Nah, nanti yang perkuat itu orang Lubuk Jambi karena memang itu perbatasan betul sempadan dengan Ambo orang yang Jambi. Ambo dulu Lubuk Jambi Ambo. Lupa Artinya Bang Arman, sempadan itu menentukan. Manalah tahu misalnya, oke lah di antara 12 kecamatan itu oke lah, ambil aja Lubuk Jambi masuk ke situ. Lubuk Bacang lagi paling mudik lagi berbatasan langsung. Bukan Lubuk Jambi ya? Lubuk Bacang paling hulu. Nah, Lubuk Bacang. Iya, paling hulu. Bisa saja Lubuk Bacang atau Lubuk Jambi antara itu. Takutnya iya. itu yang kita wanti-wanti kenapa kita bawakan ke Pak Bupati dengan Dewan itu begitu. Memang secara administrasi tidak dimungkinkan. Yang namanya pemekaran itu unsur politisnya pasti kuat. Ini sejarahnya kan di Kepri lah, contoh di Kepri ini. Kepri ini kan politisnya yang kuat. Kalau ikutkan fakta administrasinya itu kan tidak disetujui pemerintah malah. Ya kan, baik itu pemerintah provinsi induk maupun pemerintah pusat. Hanya melalui jalur politik disahkan oleh DPR 1 bulan 2 bulan tidak disahkan otomatis berlaku. Itu saja sebenarnya Bang Arman dan kita semua. Jadi harus diwanti-wanti jangan sampai memang pendekatan politis ini betul-betul mengagalkan. Tapi ada 17 provinsi sekarang antri. Salah satunya Riau Pesisir. Kalau yang Riau Pesisir, kalau di Kepri ada Natuna. Itu udah masuk list pengusulan itu. Oke, ini gimana nih, Pak? Ya, itu udah resmi kan? Ya.
resmi sudah masuk dalam itunya. Nah, cuman kapan itu jadi? Grand Design-nya memang belum dibuat. Berapa idealnya provinsi kita di Indonesia? Saya punya pengalaman juga waktu awal-awal provinsi Kepri terbentuk 2007. Saya kabit pemerintahan di Bapeda. Waktu itu pemerintah pusat mengatur, merencanakan desain pemerintahan daerah. Kita sudah membahas itu. Grand Design yang ideal itu berapa provinsi, berapa kabupaten. 511 lebih kabupaten kota dan provinsi di Indonesia ini. Nah, sekarang idealnya berapa? Itu kan belum ada Grand Design-nya. Mudah-mudahan nanti muncul desain baru untuk menata. Karena undang-undang baru sekarang, undang-undang terakhir pemerintahan daerah itu, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu memang hanya mengenal pemekaran daerah dan pembentukan daerah melalui dua hal, pemekaran dan penggabungan daerah. Kalau dulu undang-undang sebelumnya ada namanya penataan. Penataan ini jarang dilakukan. Nah, penataan jarang dilakukan karena itu kalau usul kalimat penataan itu tak pernah lagi dipakai di Undang-Undang 23 2014. Hanya pemekaran dan penggabungan. Nah, sekarang penggabungan yang dilakukan, pembentukan dalam pola penggabungan yang dilakukan kawan-kawan pengusul Sumatera Tengah ini kan agak rumit kalau melihat keterlibatan kabupaten yang diambil dan provinsi yang terlibat itu. Ini agak rumit. Tapi kalau memang tidak diantisipasi sekarang, energi kita, waktu kita, tenaga kita itu habis hanya untuk hal yang sia-sia. Masyarakat kita kan pasti terbuai nanti. Akan ragu, apalagi ini masalah politis 2024. Nanti calon kepala daerah itu nanti akan teriming-imingi. Nanti ada juga menjanjikan. Kan khawatir kita. Ya kan? Kita tidak tahu nih calon besok itu siapa, pendukung siapa. Nah, itu yang kita khawatirkan nanti masyarakat kita jadi terpecah hanya isu karena untuk pembentukan itu. Kalau misalnya ada satu tokoh terpengaruh untuk ikut di sana, disponsori, segala macam, itu bisa saja buat gerakan apapun tidak mungkin tidak bisa dilakukan di tempat itu. Nah, itu yang mengapa dari awal kita antisipasi itu jangan sampai tenaga kita, waktu kita habis hanya untuk hal yang seperti itu. Itu maksudnya Bang Arman dan kawan-kawan. Tapi masalah teknisnya mungkin Adinda siapa di sini Agus Mandar juga mungkin akan menambahkan karena beliau mungkin lebih fresh ya. Mungkin pernah asisten 1. Pernah asisten 1 terakhir kan? 3. Berarti kan lebih fresh itu mendalami pemerintahan asisten 1 itu. Mungkin ada hal-hal terkini yang perlu disampaikan. Mungkin itu saja Bang Arman, kawan-kawan semua. Nanti ada diskusi kita lanjutkan karena waktu juga saya batasi. Untuk sementara ya, saya sudah dengan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Adinda John. Ya memang apa yang disampaikan itu benar juga adanya. Kalau kami dulu kan kecamatan Kota Mudik dimekarkan menjadi 4 kecamatan. Menjadi Kota Mudik, Pucuk Rantau, Gunung Tawar, Hulu Kuantan. Nah, bukan Hulu Kuantan, Pali Hulu yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Dan kalau buat Jambi berbatasan langsung juga dengan Sumatera Barat yang dikeliling jauh itu. Nah, mungkin kemungkinan perpecahan seperti yang diduga itu bisa-bisa saja kan, namanya politis. Nah, sangat menarik itu. Itulah yang perlu kalau kita saling tapi kalau untuk aja kan kata orang itu kan umumnya aja kan. Jadi untuk itu mungkin Adinda Agus Mandar ini inisiator juga sebenarnya inisiator pembentukan Provinsi Indragiri. Tapi agak mandek ya. Nah, silakan. Udah. Sebelum ke Adinda Dadang. Kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kita sapa dulu abang-abang awak, Bang Arman, Bang Dadang, Bang Ambo dari Pinang, Bang Sardison. Bergabung juga tadi nampaknya nih. Oh, Adinda Ablita, selamat gabung. Nah, dari sore juga kita gabung. Dari Semarang. Semarang ya dari Undip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ini Sri Kandi kita nanti ini untuk menentang langsung. Dalam mau tolomak ke Bang Arman. Namanya Mota tentu harus kalau mau seru itu kan tentu mesti berbeda gitu ya. Iya.
satu pendapat sekolah kan tak seru gitu ya. Iya, enggak. Biasa. Cuma nanti berbagai pandangan, sudut pandang lah kita masing-masing dari background Iya. kita. Iya. Nah, Ambo coba dulu ada 3 pendekatan dalam pembentukan daerah atau pemekaran daerah itu. Pertama, pendekatan teoritik. Yang kedua, pendekatan normatif. Yang ketiga, pendekatan empirik. Nah, kalau pendekatan teoritik itu tentu terkait dengan perubahan sosial, social change. Apabila terjadi perubahan sosial, itu mesti diikuti dengan pelayanan pemerintahan. Artinya akan mesti dibentuk pemerintahan baru di situ, daerah baru. Nah, begitu juga sebaliknya, untuk mempercepat perubahan sosial, maka perlu daerah baru, pemerintahan baru. Sedangkan pendekatan normatif itu pendekatan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Nah, Bang Sardison sudah menyampaikan tadi. Ya, lanjut. Ya, seperti Natuna gitu kan, itu mungkin pendekatan kepentingan strategis nasional, dan pemekaran Papua sekarang itu adalah kepentingan strategis nasional. Bisa saja juga pulau lain, Sumatera, Kalimantan, Jawa pun masih punya peluang itu. Kemudian yang ketiga, pendekatan empirik, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik infrastrukturnya maupun pelayanan umumnya. Nah, maka pendekatan-pendekatan empirik ini tentu dalam bentuk aspirasi masyarakat yang mesti disampaikan kepada pemerintah pusat. Nah, terkait dengan itu, faktor-faktor yang mempengaruhi bergabungnya pembentukan daerah itu banyak sekali, tapi ada 4 faktor minimal kita sampaikan pada malam hari ini. Pertama, faktor kedekatan wilayah geografis. Nah, kalau memang saya bicara realistik empiriknya di sini, Bang Arman, Ambo sampaikan, Bang Hardison dan Bu Elita Yohana, bahwa Sumatera Tengah itu tak masuk pun Kuansing, mereka tetap juga jalan itu, karena sudah terpenuhi syarat administratif minimal 5 kabupaten kota. Jadi mereka tidak butuh kita sebenarnya. Tapi kalau kita bergabung tentu semakin kuat, gitu kan. Nah, secara geografis ke kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu ke Jambi itu 9-10 jam. Jadi memang mereka juga berkeinginan membentuk provinsi baru sebenarnya kemarin. Nah, kemudian Bungo ke Jambi itu sekitar 7 jam. Muara Bungo ya? Muara Bungo ya. Darmasraya ke Padang itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Ya, paling-paling 4 jam itu sudah sampai. Solo Selatan ke Padang itu juga sekitar 5 jam. Nah, Teluk Kuantan sih ke Pekanbaru itu kan sekitar, kalau dari Teluk Kuantannya sekitar 4 jam lah standarnya. Kalau di Trentinya bisa 5 sampai 5,5 jam sampai ke Pekanbaru. Nah, kalau ke Sungai Rumbai di Pulau Punjung itu, kalau dari Teluk Kuantan itu paling lama kita hanya 1,5 jam. Itu kita melewati jalur jalan nasional melalui Keliren Jauh. Nah, kalau kita melewati dari Pucuk Rantau ke Pucuk Rantau kita hanya 1 jam. Dari perhentian Sungkai ke Pasar Sikabau, Sungai Rumbai itu hanya paling-paling kalau jalan bagus itu 20 menit. Jadi kalau memang berdiri ibu kota provinsi di Sungai Rumbai, Teluk Kuantan, Sungai Rumbai paling-paling hanya 1,5 jam. Itu kalau jalan biasa. Tapi kalau memang jadi feeder tol Darmasraya, Jatirejo Armolek atau Darmasraya Belilas, kemudian exit tolnya Seberang Taluk, itu kita hanya makan waktu dari jembatan Seberang Taluk ke exit tol paling-paling 20 kilo, sekitar 20 menit.
exit tol ke Darmasraya, kalau ke kanan, kalau ke kiri nanti sampai ke Armolek, kalau ke kanan Darmasraya ke Sungai Rumbai Pulau Punjung itu paling-paling setengah jam. Jadi kita tidak sampai 1 jam Teluk Kuantan ke Sungai Rumbai itu sudah sampai. Begitu cepatnya, begitu dekatnya kita secara wilayah geografis dengan Sungai Rumbai itu. Jadi Darmasraya itu memang terletak di tengah-tengah dari 7 kabupaten kota yang memang digabung dalam inisiator itu. Kemudian yang kedua, faktor kedekatan kultur. Tadi Bang Sardison sudah menyampaikan, Kuantan Singingi itu memang beradat ke Minangkabau, Berajo ke Indragiri. Cuman adat kita adalah adat Perpati. Kita bukan adat Ketemenggungan. Persis dengan Minangkabau. Sebenarnya Darmasraya itu kan Raja Baladewa itu datuk dari Aditya Warman. Aditya Warman adalah pendiri kerajaan Pagaruyung. Ayah dari Aditya Warman adalah Atya Wijaya, panglima perang dari Kediri untuk membendung pasukan Mongol yang akan melakukan ekspansi Pan Melayu. Maka secara kultur Datuk Perpati dan sebatang yang hilir dari Minangkabau, dari Pagaruyung, itu menata seni-seni adatnya persis sama. Kita punya suku Banamo, pilih yang Caniago, Melayu, Pitopang, sama persis. Sedangkan kalau dengan wilayah pesisir itu kita tentu mereka adalah Ketemenggungan, berbeda. Yang ketiga, faktor potensi daerah. Nah, ini memang faktor potensi daerah. Kita sekarang memang masih bisa menikmati APBD itu 1,2 triliun tanpa DAK, gitu ya. Kalau DAK nanti masuk DAK sampai 1,5 triliun. Itu karena DBH dari Riau. Riau yang konteks ini adalah Bengkalis, Siak, Rohil, kan itu yang banyak. Nah, kalau memang kawasan-kawasan ini berdiri sebagai provinsi Riau pesisir, maka habis juga potensi minyak, DBH minyak itu. Nah, tinggal kita lagi DBH batubara dan tambang lainnya. Kemudian rentang kendali pemerintahan. Nah, rentang kendali pemerintahan itu tentu kalau kita dengan Riau sekarang, dalam status sekarang, itu cukup jauh. 3,5 jam itu cukup jauh apabila kita membangun pariwisata pacu jalur ini kita kembangkan sampai tahun berapapun sulit. Karena tak mungkin dari bandara itu 3,5 jam sampai 4 jam itu terlalu jauh. Paling jauh kan hanya 2 jam untuk pengembangan pariwisata. Orang akan bosan dalam perjalanan, waktu habis. Nah, kecuali ada tol ataupun bandara. Ini, tapi kalau kita bergabung dengan Sumatera Tengah, itu kita menjadi strategis. Ke Riau strategis, ke Sumatera Tengah strategis. Bahkan nanti ke Indragiri juga strategis. Karena feeder tol itu menghubungkan Darmasraya, Armolek Belilas, Pekanbaru, dan Kota Rengat. Nah, sangat strategis kita jadi. Sekarang kita berada di selatan, besok kalau bergabung dengan Sumatera Tengah itu berada di utara. Ini kita kalau cerita Sumatera Tengah. Maka kalau secara normatif, tadi sudah disinggung juga oleh Bang Sardison, sebenarnya dalam pasal 49 itu jelas, dalam pasal 49 Undang-Undang 23 itu jelas tentang pembentukan daerah. Itu apalagi pasal 56 itu tentang desain besar penataan daerah. Jadi desain besar penataan daerah itu ditetapkan dengan PP. Nah, saya akan cerita, Bang Arman, Bang Sardison, Bu Pelita Yohana, dan Bang Dadang serta yang hadir. Bang Nurfik Yunus juga hadir. Pak siapa, Bang? Nurfik Yunus. Bang Nurfik, saya akan cerita empirik realistisnya sekarang.
Nah, mungkin Datuk Penghulu Besar Pak Zulfikar itu dan Pak Saiful itu hanya tiba-tiba ujuk-ujuk. Analisa saya, pertama Bang Herman, bahwa di Dirjen Otonomi Daerah Bang Akmal Malik Piliang itu adalah orang Darmas Raya. Mentuanya yang punya rumah makan Omega. Di situ semua digodok tentang pemekaran daerah. Direktur DOB-nya kawan Seleting itu Dr. Valentinus. Nah, di situ semua digodok. Yang kedua, Bupati Darmas Raya, Tuanku Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, itu adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Apeksi ya. Dan orang Apekasi dan sangat dekat dengan Pak Presiden Pak Jokowi. Bahkan beliau nelpon itu udah kalau Presiden. Wow. Itu anunya. Jadi mindsetnya. Kemudian pemerintah pusat rezim sekarang punya kepentingan untuk mempetakan, meresain Sumbar kembali. Karena Sumbar ini sangat sulit didekati dengan fenomena sekarang. Maka harus ada seperti pendekatan di Papua lah gitu ya. Di bola. Di bola. Mana yang bisa dibawa gitu ya. Maka Ambo menganalisa, Iko jadi. Insya Allah jadi itu. Dibawa tak dibawa Kwan Sing, mereka tak ada persoalan. Nah, kita sebenarnya bersyukur dibawa Kwan Sing ini kan suatu merasa satu persaudaraan dengan kita. Nah, ditanyo persoalan ditanyo tenda itu memang persoalan lain gitu ya. Dan pada saatnya tentu kita akan ada komunikasi dengan para inisiator, apakah kita yang datang ke sana, apakah inisiatornya kita undang ke Teluk Kuantan. Nah, jadi kalau statement pribadi, statement itu kan fatwa nanti. Fatwa pribadi silakan aja, setuju tak setuju. Tapi kalau fatwa institusi, statement institusi, tunggu dulu. DPRD secara institusi jangan berstatement dulu, setuju tidak setuju. Apalagi bupati gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Pak Gubernur belum saatnya untuk berstatement sebagai gubernur gitu ya, tapi sebagai pribadi itu mungkin ya bisa saja tuh. Sebagai gubernur tunggu dulu. Nah, itu analisa saya, analisa objektif, saya independen lah, yang tak ada terkait sama sekali dengan persoalan jabatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan. Demikian sementara Bang Arman. Terima kasih. Kembalikan Bang Arman. Ya, terima kasih. Inilah mulai jadi pengamat apa? Undang-undang udah mau keluar. Ya betul juga sih. Jadi dari segala sisi dilihat dari Adinda Sardison tadi kan seperti itu. Tentu kita kaji. Ya. Itulah namanya mau talumak kita ya. Mungkin pendapat dari Adinda Dadang kita dengarkan juga. Selamat gabung Bang Nurfit Yunus, masih di Australia atau udah Pekanbaru nih? Oke, silakan lanjut dulu Adinda Dadang. Amro ya? Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Arman selaku inisiator musik ini. Musim inisiator. Kami masih Sumatera Tengah lagi. Dan ada Pak Sardison juga penasihat kami. Ya. Dan Agus Mandar yang masih di pemerintah daerah Kuantan Senginyi, ya, tentunya. Dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terutama Prof. Eplita Yohana dan Bang Nurfit dan sebagainya. Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Sardison dan Agus Mandar, dan di WA group kita juga di KKS, forum komunikasi KKS itu juga sudah berkembang diskusi-diskusi bahwa kenapa sekarang kita istilahnya ya bukan seperti sudah terantuk baru tengadah ya gitu kan, tapi memang seyogyanya kita memang dibangunkan oleh surat ini ya.
dari inisiator ini kok tiba-tiba. Ada bagusnya juga kan? Nah, ada baiknya. Jadi ada baiknya bahwa ya kalau selama ini kita mungkin menganggap biasa-biasa saja, nah ternyata ini sudah tidak biasa-biasa lagi. Ini sudah ada inisiator yang memasukkan kita ya Kuantan Sengingi dalam usulan pemekaran Sumatera Tengah itu. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Sardison dan Agus Mandar tadi, ya, bahwa hal ini memang perlu kita sikapi. Ya, saya menyambut baik Bang Arman dan kawan-kawan kita di Forum Komunikasi KKS se-Indonesia bahwa kita menanggapi ini. Ya, kita harus tanggapi ini. Nah, cuma bagaimana cara menanggapinya? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Mandar tadi dan Pak Sardison tadi, memang perlu kita buat kajian. Iya. Kajian. Nah, ini peluang kita kembali ya untuk membuat kajian. Membuat kajian di mana untung ruginya, katakanlah begitu kasarnya, untung ruginya di mana. Memang kalau saya mengatakan ya sebagai warga masyarakat kita, ya terima kasih tentunya kepada KKS terus menginisiasi ini sampai adanya tanggapan dari kita semua. Ya. Tapi kalau memang untuk menyatukan semua pendapat, ya agak sulit juga nih Bang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Mandar tadi, ya pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Pasti. Tapi kalau kita tentunya bicara dari sektor masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Sardison tadi. Nah, bagaimana masyarakat kita Kuantan Sengingi yang hari ini wilayahnya ya ada yang berbatasan dengan usulan mereka ini. Ya. Kalau memang sebenarnya kalau kita kaji ke belakang kenapa kok Sumatera Tengah gitu kan. Nah, tapi sudahlah kita tidak usah mempersoalkan nama itu. Sekarang kita persoalkan. Kalau saya mengusulkan, yang pertama kita memang harus buat tim, ya. Tim ini harus ada, ya harus ada tim kita karena masyarakat Kuantan Sengingi ini sudah tidak terbilang lagi yang orang-orang ya katakanlah ya di mana saja seperti Prof. Eplita sudah berada di sana, bahkan sekarang sudah sampai ke Malaysia kita ada seorang guru besar yang diperhitungkan di sana kan gitu. Nah, jadi maksud saya inisiatif dari para inisiator ini ya kan mereka berinisiatif ini ya dan mendeklarasikan dirinya sebagai inisiator. Nah, ini perlu kita tanggapi. Perlu ditanggapi ya secara sistematis. Ya. Oke, sekarang misalnya Pak Gubernur sudah membuat statement, ya walaupun belum memberikan tanggapan secara resmi, kan gitu. Ya. Nah, legislator kita juga sudah membuat statement. Nah, statement ini kita rangkum untuk menjadi satu tanggapan formal. Nah, setelah kajian-kajian kita buat, kalau memang hasil kajian kita itu kita ya lebih cenderung untuk tidak berada di sana, ya lalu kita harus punya alternatif, Nah, sampai nanti alternatifnya ya kita bangkitkan kembali. Misalnya kalau memang provinsi Riau itu kita anggap masih terlalu besar dan masih rentang kendalinya kepada kita terlalu jauh, ya mungkin bisa saja. Ya, yang diinisiasi oleh Pak Agus Mandar dulu kita bangkitkan kembali. Ya, provinsi Indragiri. Tapi itu kan tahapan berikutnya. Berikutnya, Bang. Tahapan pertama ini menurut saya karena tadi ada asumsi dari Pak Agus Mandar, mereka ini kita ikut ataupun tidak ikut, mereka mungkin akan jalan terus, kan gitu. Dan bahkan mungkin akan terwujud ini. Ya, itu asumsi kita. Nah, sekarang kita seperti yang disampaikan oleh Pak Sardison tadi, jangan membuang energi ya kepada pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat bagi kita.
Apa misalnya kita terlalu antusias menanggapi ide mereka, ya, ide mereka. Sementara kita lupa potensi yang kita punya. Nah, maksud saya mungkin Mbak Arman dari diskusi singkat kita bual-bual kota lemak kita malam itu, ya ada yang kita hasilkan. Yang pertama, ya mungkin Forum LKKS akan mengusulkan kepada kita semua bentuk tim, lalu tim ini membuat kajian. Hasil kajian daripada tim itu kita expose. Ya, nah, tapi juga mungkin ini counter ini perlu juga nih Bang, ya, karena ini kan media sekarang kan cepat sekali nih. Ya, begitu surat ini mungkin apakah sudah sampai ataupun belum, tapi di dunia maya kan sudah berseliweran ya. Gitu. Nah, ini juga kita juga harus mainkan hitungan detik. Ya, hitungan detiknya sudah berseliweran ya. Nah, kita juga harus mainkan ini. Misalnya malam ini Forum IKKS Indonesia ya mengambil inisiatif untuk menanggapi ini. Ya, menanggapi ini kita mainkan dulu. Ya, kita tanggapi dulu ini. Ya, berarti mereka juga akan berpikir, oh kalau begitu mereka ini juga harus kita perhitungkan, kayak gitu. Karena sekarang ini mungkin kita belum begitu diperhitungkan oleh mereka, hanya mencantolkan nama saja misalnya. Kuantan Singi kita masukkan saja lah karena ada Pak Sarison tadi kok sepadan mah, gitu kan? Kalau nak membuat surat tanah, kok tanda tangan sepadan kan perlu juga, gitu kan? Itu mungkin baru sebatas itu. Tapi dengan adanya nanti tanggapan kita secara resmi, ya apakah itu dari forum atau dari kelompok masyarakat atau gimana, dengan hasil kajian-kajian kita, ya mereka juga akan berpikir ulang tentang kita. Nah, saya kira itu Bang. Jadi maksud saya apa yang disampaikan oleh Pak Sarison tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Agus Mandar itu menjadi bahan kajian kita untuk kita tindak lanjuti. Nah, saya kira Bang Arman, ya kita doakan tetap sehat selalu. Amin. Nah, itu yang inisiatifnya. Kami sama-sama lah. Ya, kami tunggu tindak lanjutnya. Saya kira demikian dulu dari saya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dinda Dadang ya. Kecuali misalnya kecuali kalau digabung sana APBD-nya jadi 1,2 T menjadi 2 kali lipatnya 2,4. Lain persoalan. Kan harus ada hitung-hitungannya itu. Dihitung-hitungan ya. Ya. Mungkin ini kalau Dinda Pamilius yang lagi jalan, kalau bisa komen lah. Karena katanya dia disini dihubungi nih, jadi orang-orang di sana nih. Silakan Dinda Pamilius kalau dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Anda semua yang kami hormati, Bang Arman, selaku inisiator provinsi. Provinsi Katanudi. Yang kami hormati Kakanda Agus Mandar, tadi sudah mengungkapkan alasan keuntungan dan kekurangannya. Kemudian Kakanda Bison yang berada di Kepri, kemudian Kakanda Dadang, kemudian ada Profesor satu sekali kita dari Semarang, kemudian ada Bang Nutrit dan kawan-kawan yang sempat bergabung pada malam Lisdarti baru gabung juga, Lisdarti baru gabung. Bu Lisdarti Roza. Ya. Pertama tentu ambo mulai dari carito tahun 2006 boleh ketika ambo berada di kampus UNP di Padang. Lu ambo alumni Padang kan? Iya. Ideku pernah tercetus sambil mau tahu Bang Arman. Mau tahu loh mah. Iya. Tapi beda malamku Bang Arman, otak gua ada judul, kalau tadi kode enggak ada judul loh. Kemana-mana poin, tapi hebatnya IKKS ada otak judulnya. Iya. Udah tuh Bang Arman, gua nampak ya. Jadi yang bisa. Orang-orang yang itu mengusung-usul adu di meja bual-bual. Jadi bual-bual itu letak sobit ini. Provinsi Sumatera Tengah tahun 2006 boleh. 2006 boleh itu ya? 2006 boleh. Ambo masih ingat tuh orang-orang Ambo itu termasuk orang-orang Bembek Sore itu. Jadi Ambo diam-diam saja nih, tidak banyak komentar Ambo. Nah, kajiannya memang kalau kajian-kajian Bang Agus Mandar memang masuk akal, keuntungan dan kekurangan termasuk partisan tadi.
ada satu catatan bagi awak orang Pantang Tinggi yang perlu ambo utarakan. Sebagai cik orang adat, ingi-ingi rantiang kan mencucu adaan kan mencucu. Karena kita tahu orang situ dulu ini ulun tak kilik tak kalam deh. Nah, kalau bagi ikan lo bejantan betino bagus mandannya kepala ikan untuk tuh tahu ikan atau betino ulang lah tahu ini nyoru. Aku makanya ambo lebih cenderung sepakat ambo perlu kajian akademis dari awak dari Kabupaten Bantan Tinggi. Ya sama orang kamar lamar nyoru Bang Arman. Aduh orang gak dirancak nama lamar awak. Tentu tidak mungkin waktu tolak loh, soalnya kan. Iya. Sementara awak nama lamar orang lagi di mah. Tidak ada respon loh. Waktu udah oke kan gitu. Jadi memang kalau bertengok Damas Raya itu kalau di Minangkabau mungkin agak berbeda dengan Bagus Mandar. Damas Raya itu lebih cenderung inyo mengodang-godang kini festival Pamalayunya. Jadi inyo berdasarkan Melayu puranya. Makanya paling heboh ini kan festival Pamalayu di Damas Raya itu. Makanya memang orang tuh agak berani. Nah kemudian kalau tahu latar belakang si Atut Iko, penghulu besar Iko, salah satu ini adalah sponsorship untuk menjadikan Sultan Rizka menjadi bupati 2 periode. Tidak orang sembarang nyuruh. Betul kata Bang Agus Mandar tadi, tidak orang sembarang nyuruh. Kemudian jaringan tadi udah tahu di direktorat itu siapa yang begitu. Nah, mungkin inisiator yang pertama nyebar sore-sore itu di grup-grup pancing itu mungkin Ambo mungkin. Karena Ambo yang pertama menerima rasanya pintar lah belum. Iya. Langsung Ambo konfirmasi dengan salah satu kawan Ambo yang pernah duduk semeja tuh. Ini kepala dinas kini di Damas Raya itu. Oh, iya. Pak Kadis, Ambo. Apakah benar isu sore ikogo yang kita bicarakan dulu di mana boleh? Apa jawabannya? Betul Dindanya. Tuh. Jadi tanggapan ini tanya Ambo, Dinda setuju atau tidak? Ambo jawab secara politis. Ambo bukan tidak setujunya atau setujunya, tapi perlu kajian akademis. Sebentar Dinda, sebentar. Itu kan Kadis 9 setuju ya dari Mas Raya. Kemarin kan ada statement dari bupatinya tidak semua. Berarti bupatinya tahu juga dong. Kanda. Aman. Ini nanya Ambo. Ambo tanya baliknya. Kanda setuju atau enggak? Kan tuh. Ya. Kalau secara pribadi, ulun leje. Ulun leje. Cuma tahu lah kan itu jawaban Ambo ke Barman. Orang kau kan pandai minyak air. Iya. Bupati ngecek itu juga. Bupatinya kan itu yang ngecek mana? Iya. Makanya itu tak kira tak kalam perlu perhatian. Orang pandai meminyak air. Perlu kita kaji untung ruginya. Kemudian setahu Ambo, Pak Nurbit ada di Sikom mau buka lah. Buka lah. Dulu ada orang Jepang datang ke SMA Pintar tuh Pak Nurbit. Ini mengambil sampel minyak itu. Minyak apa sampel apa namanya? Sampel air di SMA Pintar itu. Nah, 3 bulan berikutnya Ambo dihubungi ini ternyata memang di bawah SMA Pintar itu ada mengandung minyak. Nah, itu perlu kita tanggapi. Dan ternyata baru-baru kok terbuka loh bahwa di LTD itu ada juga minyak. LPT mana tuh? Di LTD Bang, Lukas Tanah Darat. Oh, LTD. Jadi orang itu, mohon maaf, orang Usaboda itu memang sudah memantau SDA awak. Nah, perlu kita hati-hati. Kemudian perlu kita garis bawahi untuk eksploitasi situs-situs itu perlu kita waspadai bahwa ada situs yang mega besar ada di Lubuk Jambi. Nah, bahwa dari sejarah mengatakan bahwa Raja Kadis yang pertama itu Dharma Suara, kemudian turunnya itulah Damas Raya itu. Mungkin agak berbeda dengan Gus Mandar. Aku punya bukti. Oleh sebab itu mereka ngotot membawa Kuantan Singiko masuk ke dalam Sumatera Tengah. Nah, itu mungkin pertama mungkin yang mau sampaikan memang perlu kehati-hatian kita untung dan ruginya. Kalau masalah
kita menengok tentu berapa PAD isu kami itu. Kalau keluar dari Riau tentu lah hilang DBH-nya. Nah, ketika berada di Sumbar, Sumatera Tengah maksud kami, tentu ada kajian-kajian ulang itu yang mendalam. Seperti kandung minyak bumi ternyata banyak di Kuantan Singingi, yang belum pernah dipublis, kemudian batu bara lah sama tawa, Ome, sama tawa, logas itu. Nah, itu mungkin perlu kajian-kajian yang mendalam bagi kita. Dan tidak serta-merta kita langsung menolak atau menerima. Perlu kajian, perlu penyadaran kepada masyarakat. Ini mereka memang membujuk beberapa tokoh nampaknya. Mudah-mudahan tidak ada terpengaruh sebelum ada kajian akademis. Itu saja mungkin Kanda. Sementara mohon maaf, off kamera. Terima kasih banyak. Ya, tidak apa-apa. Nggak sampai mana gini kok? Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ke Pekanbaru Kanda. Ya, salam. Ya, sampai di Pekanbaru belum? Belum. Masih macet? Oh, ya terima kasih ya Dinda ya. Rupanya kok menambah lagi, Bang. Ada sumber daya alamnya lagi. Dan selamat bergabung Adinda Irman Umar. Nah, ini didengar langsung oleh penasihat ahli bupati gitu. Dari Medan ya. Bang Nurpit dari Australia. Masih? Silakan Bang Nurpit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.